Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, amin. Mata pelajaran akidah akhlak kali ini kita akan membahas bab 2 tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama, pengertian berilmu, yang kedua, hukum menuntut ilmu, dan yang ketiga, golongan-golongan manusia dilihat dari ilmu. Silakan simak materi berikut ini ya. Pengertian yang pertama yaitu pengertian berilmu. Kata ilmu merupakan serapan dari bahasa Arab ilmu, yang berarti pengetahuan, kepandaian tentang sesuatu. Maka dari itu, berilmu adalah kemampuan, kecakapan, atau keahlian yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Orang yang berilmu sangat berbeda dengan orang yang tidak berilmu melalui cara berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Ditegaskan dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Artinya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang barakallah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Berilmu adalah sikap perilaku yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Orang yang berilmu adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan mau menggunakan akal sehatnya untuk berpikir. Ilmu merupakan pintu gerbang yang menghantarkan seseorang meraih kesuksesan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Seseorang yang berkarakter bagus apabila ditempa dengan ilmu yang bagus, semakin baguslah nilai orang tersebut. Amal ibadah orang yang berilmu dengan amal ibadah orang yang tidak berilmu, keabsahan atau kebenaran dalam melakukan ibadah, misalnya ibadah salat, akan lebih dapat dipertanggungjawabkan pada orang yang berilmu, sehingga sah dan tidaknya sebuah amal ibadah sangatlah tergantung ilmu. Jika seseorang ingin pandai, tentu ia harus banyak belajar, baik ilmu pengetahuan maupun pengalaman hidup sehari-hari. Di samping berusaha belajar, seseorang harus rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan ilmu yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Taha ayat 114 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi zidni ilma. Artinya, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Quran Surah Taha ayat 114. Lawan kata ilmu ialah jahal, yang berarti bodoh. Orang bodoh bukanlah orang yang tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Orang bodoh adalah orang yang sudah merasa puas dengan pengetahuan yang sudah dicapai. Maka, sangatlah berbeda antara orang yang berilmu dan orang yang bodoh. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian berilmu sudah selesai dijelaskan. Sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua yaitu hukum menuntut ilmu. Silahkan simak materinya ya. Hukum menuntut ilmu. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, menuntut ilmu hukumnya ada yang mengatakan fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk mengerjakannya. Adapun fardu kifayah, apabila salah satu sudah mengerjakan, gugur kewajibannya bagi yang lain. Nah, penjelasan materi yang kedua tentang hukum menuntut ilmu sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke materi yang ketiga dan terakhir tentang golongan-golongan manusia dilihat dari ilmu. Silahkan simak materinya. Ada 4 golongan manusia dilihat dari ilmu, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama adalah orang yang tahu dan bahwa dirinya tahu. Maksudnya, orang memiliki ilmu tertentu dan mau mengamalkan ilmu yang dimiliki tanpa mengharap pamrih atau imbalan. Jika ada rezeki lantaran ilmu yang dimiliki itu memang rezekinya, dan percayalah orang yang berilmu dan mau mengamalkan ilmunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezekinya akan datang dari mana saja yang tiada disangka-sangka. Yang kedua, orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Manusia golongan ini pandai namun tidak mau memanfaatkan ilmunya secara baik. Manusia golongan ini bisa membahayakan orang lain karena ilmu yang dimiliki digunakan untuk mencari keuntungan sendiri jika tidak diiringi keimanan yang baik. Yang ketiga, orang yang tidak tahu tetapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Manusia golongan ini disebut tidak pandai, tetapi menyadari kekurangannya. Golongan ini masih baik karena dapat diarahkan menuju yang baik. Apabila bersalah, dia segera mengakui kesalahannya dan mau berusaha memperbaiki kesalahannya. Yang terakhir atau nomor 4 adalah orang yang tidak tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Manusia golongan ini disebut yaitu manusia yang tidak pandai namun tidak menyadari kekurangannya. Manusia golongan ini sulit diarahkan karena merasa mampu dan benar. Nasihat dan pengarahan dari orang lain tidak diperlukan karena merasa mampu. Akibatnya tidak disukai dalam pergaulannya. Nah, selesai sudah penjelasan materi tentang pengertian berilmu, hukum menuntut ilmu, dan golongan-golongan manusia dilihat dari ilmu. Salah khilaf mohon maaf. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.